Tuh sabuk pengamanmu pakai itu. Kamu polisi, contoh masyarakat. Siap. Dipakai. Siap. Saya gulung kamu nanti, Siap. jungkir. Lupa. Ayo, pakai. Konsentrasi tetap. Makanya sebelum berangkat itu sabuknya langsung dipakai. Nah itu. Pak Yono juga nggak make tuh. Gimana ini Pak Yono ini? Waduh. Kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik sehat jasmaninya maupun jiwaninya, gitu ya. Itu, dan semoga Anda semua dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan saya minta doanya sama rekan-rekan juga supaya saya juga diberi sehat baik jasmani maupun jiwani. Oke, masih di kantor ini. Nah, ini banyak teman-teman saya. Ini pukul berapa ini? 17.15. Ya, minta doanya biar saya tetap sehat ya. Nah, begini rekan-rekan yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis gitu. Senyum dulu lah, senyum dulu. Ayo senyum. Ya, itu mak-mak yang pakai baju biru itu kenapa cemberut? Kenapa cemberut? Ayo senyum. Nah, pada wajah saya yang tampan ini ya. Ya, gitu. Nah, lihat kan giginya. Nah, begitu. Oke. Jadi Anda yang belum bisa berpikir positif, pikirannya negatif terus, itu bukan salah pikiran Anda. Ya, pikiran Anda nggak salah. Karena begini, Anda itu kan merasakan sensasi dari asam lambung, anxiety, psikosomatik. Tentunya untuk berpikir positif itu susah. Banyak orang yang bilang berpikir yang positif, karena dia sehat, ya, tidak mengalami sensasi anxiety, psikosomatik. Tetapi kalau dia sudah mengalami anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, untuk berpikir positif, susah. Saya saja ini untuk berpikir positif tiap hari belum bisa, ya, belum bisa. Masih saja pikiran negatif itu datang. Jadi pikiran negatif Anda itu hanya bisa Anda kelola dengan mengalihkan, ya, mengalihkan. Nggak bisa Anda melupakan pikiran-pikiran negatif, nggak bisa. Selama Anda masih mengalami sensasi yang namanya 1001 sensasi itu, Anda hanya bisa mengalihkan. Itu. Di sini saya bicara bukan sebagai guru, bukan sebagai seorang ahli, tetapi saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah terpuruk dalam jeratan anxiety psikosomatik selama 3 tahun. Jadi saya hafal sakit ini sensasinya bagaimana. Anda yang belum bisa berpikiran positif, ya sudah, Anda hanya bisa mengalihkan, gitu. Nggak bisa. Kalau Anda merasakan sesuatu yang sakit, merasakan sensasi apa, untuk berpikir positif susah. Ya, saya saja kalau nggak enak badan untuk berpikir positif itu juga susah. Yang bisa Anda lakukan itu mengalihkan. Ya, misalkan Anda merasakan apa, sensasi mau pingsan atau apa, bagaimana dan sebagainya, itu hanya bisa Anda alihkan. Dengan mengalihkan apa? Alihkan pandangan, alihkan perhatian, alihkan pikiran, dan alihkan sebagainya begitu. Ya. Nah, di saat Anda sudah begini ya, misalkan Anda merasakan sensasi itu, sensasi datang semakin Anda ikuti, itu dia semakin menjadi-jadi. Jadi kalau Anda misalnya merasakan sensasi terus mata Anda tertuju sama satu titik, nanti pasti akhirnya melamun. Nah, stop sampai di situ, langsung alihkan pandangan. Memandang yang indah-indah, ya, memandang yang menyejukkan. Kalau saya dulu, yaitu bisanya hanya saya alihkan. Nah, ini yang terpenting adalah supaya Anda bisa melatih untuk berpikir positif, alangkah baiknya Anda selalu relaksasi. Nah,
Jadi Anda perlu ingat yang baru bergabung, karena banyak yang baru bergabung ya. Terima kasih. Jadi ciri khas penyembuhan saya itu adalah IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. 3 olah rasa, olah nafas, olahraga. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu ya yang baru bergabung. Terus begini, Pak Yono, apa bisa masih berpikiran negatif? Masih. Saya belum sepenuhnya berpikir positif, itu bisa belum sepenuhnya. Kalau saya batuk, pilek, tentunya pikiran saya pasti ya negatif, tetapi itu bisa saya kendalikan, yaitu dengan apa? Mengalihkan. Jadi ingat ya, pikiran Anda itu nggak salah. Anda jangan menyalahkan pikiran. Pikiran Anda selalu berpikir negatif itu karena ada trauma, luka batin, terus ya yang mengantarkan itu Anda sendiri. Begitu ya. Pikiran Anda nggak salah, nggak salah. Kalau ada teori yang mengatakan salah pikiranmu, enggak. Pikiran nggak pernah salah. Kalau Anda merasakan sensasi, pikiran Anda itu nggak salah. Berpikir negatif itu nggak salah ya. Kalau orang sehat, tentunya saya yakin untuk berpikir positif itu mudah. Teman-teman saya ini sehat semua ya. Secara jasmani, nggak tahu jiwanya saya nggak tahu sih. Kalau jasmaninya sehat, pasti dia semua ini untuk berpikir positif mudah, karena nggak merasakan sesuatu. Tapi di saat Anda merasakan kembung dan sebagainya, Anda berpikir negatif, itu wajar ya, begitu. Maka saran dari saya, latih, mengalihkan, terus sering relaksasi, meditasi. Ada tuntunan meditasi dari saya, itu saya ciptakan sendiri. Saya pun sampai sekarang kalau tidur pakai headset mendengarkan meditasi yang saya ciptakan sendiri, gitu. Jadi inti dari anxiety psikosomatis asam lambung itu bisa kita mengelola pikiran kita ya, mengalihkan. Semua itu harus kita alihkan ya. Jangan Anda ikuti. Jangan sampai Anda itu melamun, sudah itu. Karena orang melamun, panca inderanya itu mati. Anda nggak percaya? Coba orang melamun, Anda panggil, kadang nggak dengar. Karena apa? Telinganya untuk sementara mati. Hanya bisa Anda kejutkan, ya, baru dia, oh, nah, itu. Kalau nggak percaya, kalau ada orang melamun, coba Anda panggil. Kebanyakan nggak kedengaran. Ada orang lewat di depannya pun nggak melihat orang melamun itu, padahal matanya nggak terpejam, begitu. Nah, stop melamun itu. Kalau Anda saat sudah melamun, terus pikiran Anda liar, langsung stop, alihkan. Itu cara saya ya. Jadi nggak tahu kalau cara-cara dari mentor yang lain, karena saya berdasarkan pengalaman saya, begitu. Nah, itu. Jadi tenang saja. Jadi pikiran Anda itu sesungguhnya adalah obat. Ya, saya tahu kok Anda untuk cuek itu susah, saya tahu saya, karena saya juga dulu waktu merasakan itu nggak bisa cuek, berpikiran positif pun nggak bisa, hampir nggak bisa, malah nggak bisa gitu. Pikirannya hanya yang horor-horor, memikirkan takut mati, takut kena penyakit parah dan sebagainya. Kalau teman-teman saya ini saya tanya takut mati, pasti dia, saya yakin, misalnya saya tanya ya, hari ini kamu kalau mati takut nggak? Pasti takut. Itu orang sehat loh ya. Setian, kalau kamu hari ini mati takut nggak? Nah, takut. Nah, itu buktinya. Nah, iya kan, takut mati. Apalagi Anda yang merasakan sensasi 1001 sensasi. Takut mati itu wajar ya, manusiawi gitu. Nah, jadi Anda jangan disibukkan dengan pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi, atau yang namanya Mister Was-Was. Nah, selama was-was ini masih menempel di diri Anda akan susah lepas dari itu semua. Karena was-was itu adalah sumber dari segala sumber penyakit, begitu. Ya. Kalau was-was yang wajar itu ya nggak apa-apa, tetapi was-was yang berlebihan, nah ini yang menjadi persoalan. Dan itu semua Anda harus lakukan, yaitu relaksasi, meditasi. Kalau Anda Muslim, ya sudah, saya ini nyuruh istighfar, dzikir, meditasi,
Itu saya dulu saya lakukan loh ya, istighfar, dzikir, terus saya itu. Meditasi saya lakukan, relaksasi saya lakukan, olah nafas saya lakukan. Karena apa? Di tubuh Anda itu harus ada sirkulasi oksigen. Ya, karena begini. Darah dan oksigen di tubuh Anda itu sudah bercampur dengan gas asam lambung. Makanya kepala Anda pusing, badan Anda nggak enak. Nah, itu harus ada sirkulasi oksigen. Apalagi kalau malam hari. Karena apa? Malam hari kadar oksigen di bumi ini itu berkurang, ya. Karena pohon, tumbuh-tumbuhan itu menyerap oksigen, dia mengeluarkan karbon dioksida. Makanya sensasi itu datang justru lebih dahsyat pada menjelang maghrib. Nah, itu semua itu ada, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Jadi Anda nggak disantet. Biasanya kalau orang Jawa kan gini, merasakan sakit waktu menjelang maghrib, wah disantet orang, diguna-guna orang. Saya yakin begitu. Padahal itu tidak. Nah, jadi rajinlah untuk olah nafas. Meditasi relaksasi itu memanjakan jiwa dan raga Anda. Kalau Anda mendengarkan meditasi, audio meditasi relaksasi dari saya maupun dari siapapun, nggak bisa konsentrasi, dengarkan saja. Ikuti saja, dengarkan saja, nggak konsentrasi nggak apa-apa. Kalau Anda tertidur, itu malah bagus. Karena pengalaman saya, kalau saya mendengarkan meditasi dari saya sendiri, itu tertidur sudah. Untung saya ada IndiHome, jadi nggak memakan kuota banyak. Kalau Anda ingin download video saya yang meditasi, silakan. Tetapi kalau Anda untuk ingin sedekah sama saya, ya jangan di-download lah. Berbagi rezeki gitu, ya atau tidak? Nah, jadi inti dari ini semua, pikiran Anda itu tidak salah. Kalau Anda masih berpikiran negatif, susah untuk berpikir positif, pikiran Anda itu nggak salah. Nggak salah, ya, nggak salah. Karena apa, Pak? Karena Anda masih merasakan sensasi. Orang ya, kalau sudah sakit, untuk berpikir positif susah, ya. Banyak teori yang mengatakan berpikir positif, begini positif thinking, karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, nggak bisa dia ngomong kayak begitu. Apalagi kalau dia kena anxiety psikosomatik, ya orang segagah apapun ngelentruk, melutru gitu. Itu makanya. Jadi yang nonton video saya ini, kalau ada orang yang menderita anxiety psikosomatik, dia itu perlu motivasi, bukan untuk Anda hakimi, begitu ya. Itu. Nah, begitu. Jadi jangan salahkan pikiran Anda kalau selalu berpikir negatif. Hanya bisa Anda alihkan, gitu. Sementara ini hanya bisa Anda alihkan. Anda harus sering meditasi, relaksasi. Saya gembor-gemborkan meditasi, relaksasi, istighfar, dzikir. Sudah. Kalau Anda non-muslim, silakan sesuai agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Gitu. Oke? Meditasi saya bisa diikuti oleh semua agama karena channel saya lintas agama. Gitu. Saya mau pulang ya. Mau mandi dulu. Habis mandi, sholat, tidur. Nah, gitu. Semangat. Jangan kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.